Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis tentang hadis nomor 229 yang membahas tentang berapa sih batasan tentang atau penghalang dalam sholat, ya kan? Jadi kalau misalkan dalam sholat itu kita mesti harus ada penghalangnya tuh, ada tanda bagi seseorang tersebut untuk melintas di hadapan orang yang sholat. Nah, kira-kira berapa jaraknya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli faqala mislu mu'akhkharati rahli, akhrajahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya fi ghazwati Tabuka, pada perang Tabuk, an sutratil musolli, tentang pembatas bagi orang yang sholat. Faqala, maka beliau membalas, mislu mu'akhkharati rahli, seperti setinggi bagian belakang pelana unta, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setinggi belakang bagian pelana unta. Jadi ya misalkan dari bawah ke atas, ya seperti itulah batasnya, jarak pembatas kita sholat. Karena kan nanti ada sujud di situ. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah mengingat di sini khusyuk dalam sholat merupakan ruh dari sholat. Sedangkan menunduk pandangan termasuk hal yang membantu untuk merealisasikan rasa khusyuk kita. Maka syariat melarang seseorang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi khusyuk itu adalah ruh dalam sholat. Jadi orang dilarang untuk melintas di hadapan orang yang sholat. Jadi pandangan kita memang harus ke bawah. Nggak bisa kita misalkan sholat mandangnya ke depan. Jadi mesti harus ke bawah. Beliau mensyariatkan membuat penghalang atau batasan di hadapannya yang setinggi, yang tingginya kira-kira 2/3 hasta, untuk mencegah orang yang akan lewat dan menghindarkan gangguan serta merealisasikan khusyuk yang merupakan inti dari sholat. Nah, jadi kalau misalkan kita kayak di masjid atau segala macam itu kan, nah biasanya kalau orang sudah ampar sejadah, nah jangan sampai kita lewat itu ya pas di sejadahnya itu, kalau bisa di luar dari sejadahnya itu, supaya orang tersebut yang lagi sholat itu tidak terganggu sholatnya.
Hal tersebut dilakukan apabila tempat yang bersangkutan tidak dalam keadaan darurat. Apabila dalam keadaan darurat, maka pentasyri memberikan rukhsah lewat di hadapan orang yang sholat. Jadi kalau misalkan ada darurat, misalkanlah terjadi bencana alam, misalkan seperti itu, semua keluar, ya otomatis kalau orang yang sholat kelangkah itu tidak ada masalah, itu rukhsah namanya. Nah, kemudian di sini analisis lafadznya adalah mengenai perang Tabuk, keterangannya telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu, ya kan? Mu'akhorati rohli yang dimaksud adalah kayu yang ada di belakang rohol sebagai sandaran penunggangnya, kemudian diikatkan tali temali kepadanya untuk mengikat barang-barang yang diangkut. Itu mu'akhoril rohli. Kemudian fikih hadisnya adalah orang yang hendak mengerjakan sholat sunnah membuat penghalang atau batasan untuk mencegah pandangan mata terlihat di balik itu dan tidak mencegah orang yang lewat di dekatnya. Untuk membuat hal ini cukup dengan sesuatu yang tingginya 2/3 hasta, seperti bagian belakang rohel, ya, bagian belakang pelana itu kan. Jadi kita bikin setting ini, nah, biasanya sejadah, nah itu kan, itu pembatasnya. Jadi kita pas menatap ke bawah kayak gitu, tingginya 2/3 hasta, atau ya misalkan sesuaikan aja kondisinya dengan seperti yang ada di Indonesia kebanyakannya itu. Jadi itu pembahasan hadis nomor 229 yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bagi teman-teman ya yang menyaksikan konten ini, ya, apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemungkinan juga ada kata-kata saya yang tidak tidak sepantasnya keluar ataupun gimana gitu. Saya juga berusaha untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, kalau misalkan ada perbedaan pandangan saya di konten video ini dengan ustadz-ustadz antum semua, yaitu semua memang berdasarkan daripada kitab yang kita pegang masing-masing. Kemudian kalau ada pertanyaan, kritikan, saran dan lain sebagainya bisa atur di kolom komentar. Saya biasa lihat-lihat juga kolom-kolom komentar. Itu kan siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.